Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila syaibun antailah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dalam menaungi amanah Allah di dunia ini, setiap diri manusia mengalami berbagai persoalan, baik persoalan yang berkenaan dengan urusan basyariah, duniawiyah atau jasmania, juga menghadapi persoalan yang berkenaan dengan basiroh atau akhirat atau ruhaniyah. Khususnya terkait masalah persoalan duniawiyah sangatlah kompleks, dan kebanyakan jiwa manusia ketika saat menghadapi hal itu banyak yang chaos, banyak yang terkalahkan oleh hawa nafsu dalam dirinya masing-masing. Hal ini disebabkan saking tipisnya, bahkan ketiadaan imanul haq dalam diri manusia tersebut, sehingga sudah menjadi satu karakter umat manusia tidak mau tidak enak, inginnya enak. Tujuan moh tidak hasil alias gagal. Tujuannya itu dengan pemaksaan nafsunya, maunya hasil. Di tengah keluarga kita tidak mau kekurangan dari perkara sandang, pangan, dan papan. Inginnya berlebih-lebihan, minimal kecukupan. Itulah sifat kita sebagai manusia. Sehingga mereka tidak sadar di dalam perkara di belakang keenaan ini yang akan menyebabkan hati kita lalai pada Allah.
menjadikan bertemu Allah itu susah alias sulit, sementara Allah itu dekat pada dirimu. Hanya persoalan dalam hati kita ngaku-ngaku. Itulah Bapak Ibu, dari segala aspek apapun, akhirnya kita tidak merasa kalau Allah itu dekat. Ini biang keroknya ada di situ. Akhirnya apa yang menjadi tuntutan kita sebagai manusia, jikalau tidak Allah berikan secara langsung, kita itu masuk di dalam golongan yang tidak punya tata krama kepada Allah. Minta pertama belum dikasih, minta lagi, begitulah minta lagi. Itu tidak ubahnya seperti, mohon maaf Ibu, seorang wanita, dia tahu melahirkan itu adalah sakit, ya Bu, restu, tapi mengapa berjudul lagi? Mungkin dua tidak cukup, sakit, saya melihat berjudul lagi. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Begitulah kodrat sampean kaliku, kodrat jenengan sebagai seorang wanita memang gitu. Enggak apa-apa berjudul-berjudul, tapi jangan sampailah kita itu sakit lah ngoten aja. Nek kula critani mbok kula niku kalih welas, damel waktu ae langsung babaran. Oke, kula niki sinomar sedoso. Oke. Saya sendiri juga begitu, aku mau kalah harus di atas 12. Loh, prinsip Bon, minta tidak dikasih, ngamuk hatinya, menyalahkan ini, menyalahkan itu, minta lagi, begitu terus menerus. Dia tidak malu pada Allah yang setiap saat dan detik hanya Allah yang melayani kita. Bernafas kita siapa yang melayani? Kita mengunyah makanan, menelan, bahkan sudah ada di perut, diproses, hanya Allah. Engkau ya Allah yang memprosesnya. Nyun sewu Pak Bu, bahasa Indonesia ini ngentut niku nopo? Kentut nggih. Kentut aja jenengan jikalau tidak dibimbing Allah tidak bisa kentut sendiri. Bagaimana saat jenengan nggak bisa kentut, rasanya bagaimana? Gitu persoalan masalah. Gak nyekel uang satu hari satu malam aja bingungnya setengah. Ya Allah, bahwa kita sadar setiap saat dan waktu kita itu dilayani hidup, dilayani ilahun wahid. Itulah Tuhan Kang Ahad yang secara umat Islam menyebut Allah.
Berapa nilainya nafas? Ayo hitung. 1 jam aja Anda tidak dikasih nafas bagaimana? Atau gini aja, aku punya 5 juta tak kasihkan jenengan ojo nafas 1 jam, mau nggak? Jelas nggak mau. Berarti pelayanan Allah terhadap kita, satu saja nafas itu tidak bisa diukur dengan nilai rupiah berapapun, gitu. Makanya lewat makalah pada malam hari ini judulnya ojo kakean. Oke, ojo kakean cocok nang Allah. Wes menengoy lah. Dikasih. Tapi beda loh Pak dengan ning syariat. Tapi di dalam syariat walaupun ada dasar Qur'annya, mohon maaf banyak yang tidak paham maksudnya. Coba sedikit aja kita urai. Kalimah ud'uni. Ud'uni, bahasa syariat kang mengatakan jalu osiro kabeh ni ing ingsun. Lagi gitu dah. Mintalah kau kepadaku. Mana dipersoalkan tentang huruf niki, nggak ada yang mempersoalkan. Mengurai, mengkaji, mentesis, rata-rata tidak ada. Padahal ini maknanya sangat tajam. Artinya apa? Sebelum di dalam dirimu itu minta pada Allah sesuatu, temui Allah dulu. Jangan minta apa yang kita minta. Jangan, temui dulu. Karena dia yang hak, yang memiliki. Bagaimana mungkin sah jenengan mengambil haknya seseorang yang tidak izin dan bertemu terhadap yang hak? Nggak sah. Pagi, siang, sore, Allahumma ubet niku ya. Batal har niku kalau nek umpama cerita batal har gak wani kula. Nanti tadi fitnah macam-macam. Magelang, ada yang Magelang sini. Ada, waktu Congol ada Magelang. Ngajung. Siapa yang Magelang? Ada Magelang. Tahun berapa itu? Ada kisah saya itu. Dah nggak usah cerita. Beliau itu menurut pandangan saya lah ya, adalah salah satu mimbati aulia illah yang banyak orang tidak tahu. Saryani dengenggil itu sana. Watu Congol Magelang. Kemarin sudah kita dijelaskan Allah terkait Allah sataro al-khususiyah, menutupi kewalian hambanya yang Allah kehendaki dengan berbagai cara Allah menutupi. Sekarang malam hari ini kita bahas masalah dilarangnya Anda untuk minta. Jikalau Anda minta, harus bisa menempatkan diri. Bagaimana diri hamba ini ketika meminta. Kalau menurut ayat ini, temui Allah dulu. Jangan kau kakean cocok.
berarti umat Islam ini disuruh terlebih dahulu untuk mengkafahkan atau menyempurnakan keislamannya, berarti harus terlebih dulu sampai ke makrifat. Kalau sudah sampai di situ nggak bisa ngomong Pak sampai niku, sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Bagaimana Anda akan berani ngomong, ya Allah minta ini minta itu? Saya sudah lama ya Allah menduda, saya sudah lama tidak punya istri, saya sudah umur 33 belum nikah sama sekali. Ya Allah, saya belum pernah hamil, misalkan. Jangan. Cukup bagi Anda terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban Anda sebagai hamba terhadap Tuhan, yaitu harus kelikoan pada Allah terlebih dahulu. Ini sebab kalau tidak, maka nanti akan terhukumi apa yang ada di makalah 119 Syekh Ibnu Athaillah yang judulnya janganlah kau kakean cocot. Bahasa sederhana, janganlah kau selalu menuntut Allah dalam hal apapun. Berhubung kita sebagai orang yang masih di makom makom syariah saja, maka hukum di situ mengatakan gak apa-apa kau minta-minta, walaupun kau belum dikasih minta lagi, belum dikasih minta lagi, begitu seterusnya. Bahasa saya, ya jangan sampai Anda itu hanya minta aja, barengi dengan nangis, bila perlu gulung-gulung ya, gulung-gulung. Karena kecil nih kalau Pak minta pada orang tuanya nggak dikasih, nangis so gulung-gulung, gelundung-gelundung. Bila perlu ini Pak, kalau tidak aku kasih, jenengan kasih ini, aku tak bunuh diri. Bingung wong tuamu. Padahal miturut ayat ini ud'uni, kita harus menemui atau makrifat terlebih dulu pada Allah. Qala musannifu rahimahullah, la tutalib ojo kakean cocot siro. Niku bahasane. La tutalib, ojo banyak ngecemes iro. Atau bahasa lain, jangan banyak nuntut. Janganlah kau banyak menuntut rebaka ing pangeran iro terhadap Tuhanmu, disebabkan bita akhuri matlabika, dikarenakan sebab tertundanya apa yang kau minta. Bita akhuri kelawan sebab tertundanya penjaluan iro. Nah, berarti ayat iki jenengan iku nek jaluk pisan durung diwene gak usah jaluk lagi. Karepe ngoten. Terus bagaimana kalau nggak jaluk lagi? Walakin talib, lan tetapi nih koreksi dirilah iro, evaluasi dirilah Anda nafsaka terhadap diri Anda, bita akhuri adabika, kelawan sebab menyampingkan toto kromo iro pada Tuhanmu. Artinya gini, jujur Bapak Ibu, roto semua umat manusia, khususnya yang masih ada di hukum syariat saja, tak kandani percaya gak percaya saenakmu.
Saya peringatkan, beriman atau tidak, percaya atau tidak, itu terserah Anda. Bahwasanya innakum dolamtum anfusakum. Jelas. Sesungguhnya kamu semua ini di mata Allah tidak punya tata krama. Tata krama itu yang mana dikatakan tata krama? Dahulukanlah akhlak ilahiyah di atas akhlak istimaiyah. Dahulukanlah hukum hakikat ketika Anda menghadapi persoalan apapun di atas hukum syariah. Ini wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Iki Al-Qasas 77. Utama nosik ruhaniyahmu itu datang Gustimu. Inilah kewajiban yang harus Anda lakukan. Bertemu asik nang Allah sebelum kau minta sesuatu. Makanya sebelum ada jawab fastajib astajib lakum, itu adalah jawab yang syaratnya disembunyikan. Apa syarat itu yang disembunyikan? Apabila lau annaka, apabila sesungguhnya Anda mintanya betul-betul terhadapku, astajib, maka tak sembatani. Gila. Nanti dibuka. Gak pernah dibuka syarat itu. Itu gak penting bagi saya. Yang penting aku minta doa. Ya udah. Sakarepmu dewe. Bagi saya no problem. Sebab wa ma arsalnaka illa, aku tidak ngutus terhadapmu Muhammad kecuali jenengan Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya basyiron, apa? Memberikan kabar baik, wa nadhiron, memberikan peringatan. Yes. Jadi Rasulullah tidak menuntut Anda percaya atau tidak, enggak. Begitu juga saya. Aku gak paten, ngerti gak paten? Senajana ditinggal umat sak donya, gak paten. Malah enak aku sok badminton ben bengi. Ya toh? Ya iso nutuk. Tahu nutuk ya? Nutuk beduk niku lho. Bisa tiap saat dan waktu bergaul dengan anak, tapi saya berhubung tidak bisa memilih, maka basyiran wa nadhiran kusampaikan. Utamakanlah kewajibanmu terhadap Tuhanmu. Apa? Selalu ingat pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wahai hambaku yang sudah beriman, jagalah zikir itu. Selalulah hatimu itu sadar bahwasanya semua apapun yang terjadi itu bersumber dari Dialah yang Ahad. Oleh sebab itu, dzikron katsiran, ingatlah selalu yang sebanyak-banyaknya. Wa qala aidan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tatkala jasmaniyahmu berdiri, entah berdiri apa atau duduk, entah duduk apa, atau berbaring leyeh-leyeh, berbaring apapun, tetap peganglah tali Allah itu. Apa? Wa huwa az-zikru bisiril asror. Titik. Inilah Pak maksud daripada
makalah 119 ini, janganlah kau selalu nuntut pada Allah disebabkan permintaan kehendak dalam dirimu belum dicukupi Allah. Jangan. Walakin tetapi utamakanlah dulu kewajiban rohaniyahmu pada Tuhanmu. Apa? Selalu ingat kepadanya. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nggih, mboten siswe. Ini saudara kita podo jamaah ya. Tidak punya waktu, saya minta untuk diisi dalam rangka pengajian apa aku lupa. Sini tulangan sini Darjo. Saya punyanya waktu hanya hari Sabtu. Akhirnya sepakat oke. Asli ini itu hari istirahat saya, Pak. Asli ini. Tapi nek jangan mentolo yo gak apa-apa. Sebab orang tua enggak mentolo terhadap anaknya ketika anak meminta. Begitulah. Wis rapopo. Ya. Engko nek wis capek ya wis ngerti dhewe dan seterusnya. Sekarang jangan gopoh. Saya punya duding. Tahu duding ya? Nek dijempok ini munyer-munyer. Tak templek no ngeten iki. Terus pegel-pegel hilang. Aku gak butuh tangan apa? Nah, sekarang ada yang kados duding ngoten apa? Ya ngeten iki. Apa itu? Nek ditemplek no ngeten, melaku. Lucu, alatnya itu lucu. Habis baterainya dicas gitu. Maka bisa masuk ke kelek-kelek. Tapi tak larang masuk di serudel. Tak larang, ojo, jangan masuk ini. Nggih nganut itu. Pun Bapak Ibu hadirin, tetap masalah sesi tanya jawab saya buka. Bapak 3, Ibu 2. Monggo diawali Bapak dulu, barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet, Gus. Saderenge Kanjeng Nabi dikeken salat kali ngaji niku, ngajine dos pundi, salate dos pundi, Gus. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad niku diunggahaken kene Sidratul Muntaha. Niku ngajine kali salate niku termasuk pun hakikat nomotasi syariat, Gus. Matur sembah nuwun, Gus. Kedatangan aulia Allah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Khusus Pulau Jawa. Saya bicara sejarah Pulau Jawa. Awal pertama kali yang dididikkan adalah ilahun wahidun. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan apa yang diemban dan dibawa oleh para rasul termasuk kekasih Allah terhadap umatnya. Jawabannya itu adalah ilahun wahidun. Mendidik ruhaniyah umat ini, ruhaniyah, untuk betul-betul menyembah Yang Esa. Urusan Esa namanya Allah, silakan. Urusan Esa namanya Allah, silakan. Sang Yang Widi silakan, Sang Yang Dumadi silakan. No problem. Itu nama. Laksana sebuah air di
Di Indonesia namanya air, di Jawa tuyo, di Madura apa? Air. Air. Nah, ya, Gibon, mohon maaf. Lagi di Pulau Batak, Bugis juga gak sama namanya. Tapi ilahun wahid, pelakunya itu tunggal. Sama dengan itu, Pak. Ngapain gara-gara beda nama gegeran naik? Janganlah. Wis, itu pertama kali di Pulau Jawa. Berhubung orang Jawa tidak bisa membaca Quran, mongko Quran iku dijawakno. Akhirnya terkenal dengan sebutan ajaran ilmu sejati atau kejawen. Di dalamnya sistem sangkan paraning dumadi. Ini bagi ditengarai orang-orang syariat sesat iku. Wis sabaro, dulur sabaro. Tolong dibuka di dalam surah Al-Qasas tadi 77. Mana yang didahulukan? Urusan ruhani apa jasmani? Tadi sudah saya sebutkan. Pertama kali yang Anda pegang adalah darul akhirah, urusan rohani. Jadikanlah urusan rohani di atas urusan jasmani. Sampak-sampak secara nasional lewat lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang diciptakan banyak orang di situ ahli tasawuf, cuman yang dicatat sebagai pencipta W.R. Supratman. Sampai kenal, sampai ngerti singkatannya W.R. Halo, lah kan baca yang nggak ngerti toh. SD, SMP, SMA jarang yang tidak mengerti WR itu apa. Aku yo karo kok. Loh, itu punya makna, Pak. Apa beliau sebutkan di situ? Bangunlah jiwanya dulu. Setelah itu bangun badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Nah, cocok pas sampai Quran. Al-Qasas 77. Utamakanlah kelangsungan kebutuhan tentang akhiratmu, darul akhirah, lalu jangan kau lupakan bahagiamu di dunia. Nah, gak sadar. Kembali pada pertanyaan, apa yang dikaji oleh baginda Rasul dan apa sholatnya baginda Rasul sebelum perintah Isra Mi'raj? Gampang jawabnya ini. Dhisik endi metune petik ambek ndok? Ini orang yang tidak mengerti, mohon maaf loh ya, balanggo mantek bingung lendok dari petik. Dari petik itu ya teko muter gitu. Bapak Ibu, dhisik endi khalik ambek makhluk? Jelas toh? Khalik itu ilmu-ilmu tentang akhlak ilahiyah adalah hakikat ma'rifat. Hakikat menuju ma'rifat. Lah makhluk sesuai dengan, mohon maaf, perkara yang baru datang. Artinya lebih didahului khalik daripada makhluk.
Jadi kalau bertanya apa kajian Rasulullah sebelum datangnya Isra Mi'raj, ngaji niku apa? Itu tadi hal-hal yang berkenaan dengan ilahun wahid. Ini ulama siapapun tidak bisa membedah biaya prosesi kecuali beliau-beliau, kecuali Allah. Saya mengatakan Allah syuhudul wahda fil kasroh, banyak tapi tunggal. Bapak Ibu, wong biyen iku ngomong ilmu tauhid iku, ilmu kawar iku ilmu tuwek. Ya. Tuwek enti bapak ambek anak. Berarti metune dhisik bapak. Lho ngoten lho. Dahulu mana ilmu hakikat dengan ilmu syariah? Ngono lho. Umpama saya umumkan seperti itu, ya dahulu hakikat lah. Wait. Sifat kidam dalam sifat salbiyah Allah, ya, sifat wajib Allah salbiyah itulah menyebutkan tentang kidam, wujud di kitab. Kitab maknanya dahulu, lebih dahulu, antara jasad dengan roh wujudnya di sini jelas roh. Tapi syariat nggak bisa ngomong datangnya itu lebih dulu jasad, lebih dulu jasad daripada roh. Buktinya bapak mantun ungkrek ambek mbok, ya, tahu ungkrek nggih? Hajat ya, maka di situ ada nutfah yang diletakkan, calon yang ditanam di dalam rahim seorang ibu. Di sini berkembang 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi daging, 40 hari lagi berarti 120 hari itu mulai membentuk satu janin bayi. Saat itu juga Allah wa nafakhtu, iki dasari syariat, dan kutiukan rohku. Langen ta? Jenengan iki gak paham. Itu Allah meletakkan nama. Aslinya ya, sebelum ketemu tadi lungkrek tadi lo ya, di dalam nutfah seorang bopo itu ada sel yang disebut Nur Muhammad. Ngoten niki. Ditanam di dalam rahim seorang ibu. Akhirnya menjadilah 40 hari daging, darah, daging, dan wujud janin. Ketika Allah mengatakan wa nafakhtu niku diartikan kebanyakan kutiupkan rohku. Enggak. Ku sebut Nur Muhammad menjadi ruh. Inilah yang disebut Rauhil Kudus, ruh yang suci. Dikatakan ruh suci ini karena ruh itu masih bala syahidna, bercintanya, menghadapnya, sujudnya, mujanya, mujinya hanya pada ilahun wahid. Oh, di sini boso lahir delondongi sampean kali kula niki akil balik beda wis, ruhaniyah sampean kali kula wis beda, gak syahidna ndak, gak bersaksi yang benar pada ilahun wahid ndak, bersaksi, melihat, beriman pada yang lainnya. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi Musa terhadap kaumnya, innakum dolamtum anfusakum, kau telah menjadikan selain Tuhanmu menjadi Tuhan. Ini fakta, Pak.
Ilmu itu iso dadi Tuhan, Pak. Ilmu. Contoh saya ngalim ilmu Quran, ngalim ilmu hadis, ngalim ilmu fikih, ngalim ilmu alat. Wah, masyarakat podo muji. Kok gak klason, gak fasih. Quran ini kula niki apal walak-walik, Pak. Ngaji kuwalik ya iso. Ya, teko kanan ngiwa, teko ngiwa nengen saged mawon. Wong namanya kula ngalim sing duduk-duduk gitu. Akhirnya pujaan wakeh. Hatiku berbangga diri karena saya merasa alim. Berarti alim itu pangeranku. Bisa. Berarti selama ini saya musyrik, menyekutukan Allah. Padahal buyut kita yang dahulu itu sudah pesen, ya bunaya, ya anak putuku, la tusyrik billah. Janganlah kau menjadikan sesuatu sebagai Tuhanmu yang masuk di dalam hatimu selain ilahun wahid. Janganlah kau masukkan, sebab inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Sebab perbuatan itu akan menggelapkan hatimu, akan menghalangi hatimu terhadap Tuhan. Ilmu, Pak, padahal itu ilmu Quran. Apa mana ilmu komik? Apa mana ilmu penggendam? Iki Quran. Hafallah saya Quran. Akhirnya disebut Al-Hafidh. Waduh, berhubung wis tahu kaji. Al-Had, Al-Hafidh. Oh wadah. Berhubung tahu melebu LP. Ilang kabeh Pak iku. Al-Hafidh buyar, ya. Al-Hadnya juga buyar. Masyarakat pada waduh menjauh, menganggap kami adalah sampah masyarakat. Ingat, jangan kau bersedih. Itu cara Allah menutupi kewalianmu. Iya, itu cara Allah bisa menutupi kewalianmu pada Allah. Bisa cara Allah untuk menyelamatkan hatimu dari pujaan masyarakat. Anggitnya enak ngono tah dipuja iku. Bapak Ibu hadirin, kembali dalam pertanyaan apa yang dikaji Rasulullah, jawabannya adalah ilmu ilahun wahid. Titik. Ilmu ketauhidan pada Allah. Terus sholatnya, sembayangnya bagaimana sebelum Isra Mi'raj? Kalau niki luwih percaya wong Jawa, Pak. Para rama iku dawuh as-sholatun daimun. Beliau itu melakukan sholat ning di ayate. Buka ning Quran Al-Baqarah 3238. Wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Inilah Bapak Ibu yang sering diabaikan, bahkan selalu diabaikan oleh golongan kita yang masih ada di syariat, tidak mau melakukan sholat wusta. Wusta itu apa? Al-wusta itu tengah. Tengah. Sampai lewat hadis Rasulullah sahih Imam Muslim, Bukhari mengatakan, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Tatkala daging ini baik, maka baiklah semuanya. Jikalau daging ini, segumpal daging ini fasad, rusak, maka rusaklah semuanya. Akhirnya disarai oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, apa yang dimaksud daging itu adalah wahwa al-qalbun, hati. Tapi bukan hati seperti hatinya ayam, hatinya wedhus,
hatinya sapi, bukan. Ar-ruh maksudnya adalah ruh. Kemarin Ramadan kita bahas kitab Ihya, tapi belum katam. Belum katam wis budal, ya wis apa-apa. Kapan-kapan dikatam no maneh. Bapak Ibu, ruh inilah yang dimaksud. Yang dimaksud ruh yang baik adalah ruh yang mendahulukan kewajiban hatinya pada Tuhannya. Ruh ini berakhlak ilahiyah. Ruh ini dengan ilmu hakikat dia fahami, lalu dia amalkan sampailah kepada Tuhannya. Itulah ilahun wahid dalam huruf makrifat. Dan inilah sholat wusta. Nuh, cara syariatnya bagaimana? Pun Rasulullah ini berarti kula bahas thariqah, Pak. Ya, saya tidak membahas thariqah setelah Kanjeng Nabi. Enggak. Saya membahas thariqah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan utusan-utusan yang lain. Apa? Satu hari satu malam Allah kasih waktu 2 waktu. Beliau itu 2 jalan. Ibadah mahdhuf murni dan ghairu mahdhuf tidak murni. Cara orang sekarang murni, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Nah, zaman Rasulullah sholat tidak ada secara syariat, gitu. Sedekah itu murni, ya. Kasih makan sesama murni, atau memberikan tausiah murni. Yang tidak murni, kerja, makan, minum dan sebagainya. Beliau ini 2 jalan ini, 2 thariqah ini beliau jadikan untuk bertemu Allah. Syaratnya dia paham dengan wassolatil wusta, itulah sholat daim. Sholat yang dilakukan secara ruhaniyah. Bagaimana caranya? Ruhaniyah ini wajib menetapkan bahwasanya segala apapun baik yang wujud maupun yang lain-lainnya jenengan iki wajib bertajalli. Lah, bisanya masuk di situ lewat al-dzikru bisiril. Ini prosesnya. Makanya tadi sore ada yang bertanya, kula niki pun berthariqah puluhan tahun tapi belum saged wusul. Tak tanya, jenengan pun di cepeli kuncine kewusulan dereng, sing disebut dzikir sirul asr dereng, ya niku persoalane. Wis, makanya Jaya Baru menerima dari thariqah manapun silakan. Yang jenengan sebut thariqah muktabaroh, dikatakan muktabaroh sambung sampai pada Kanjeng Nabi, silakan. Mengapa sampean iki kok ya pingin wusul nang Kanjeng Nabi? Tujuan orang thariqah dzikir wusul nang Gusti. Nah, nek ketemu wusul Kanjeng Nabi ku bonus. Jangan jadikan sebagai inti, jangan. Yang menjadikan Anda inti adalah bertemu Allah. Jadi apa sholatnya Kanjeng Nabi? Dialah ketika jasmani melakukan apapun, ruhaniyahnya itu mendahulukan akhlak ilahiyah. Itu tadi bertajalli mekaten. Berarti thariqah Kanjeng Nabi makan, minum itu thariqahnya. Apa? Perang, thariqahnya. Untuk bertemu Allah di situ, apapun aktivitas. Lah sekarang aku bertanya, jawaban seluruh thariqah yang ada di dunia. Jawaban tolong ya. Tolong jawaban lewat WA aku. Ketika kita berthariqah di thariqah A sampai Z, kita laksanakan yang namanya khususiyah, yang namanya suluk, yang namanya aurat, yang namanya manakib.
Pertanyaan saya, sudahkah selama ini ketika jenengan suluk lewat thariqah Anda masing-masing sudah wusul pada Allah? Jawaban lewat WA, jangan dijawab lewat yang lain. Tolong, kalau belum, Anda harus koreksi diri. Jangan menyalahkan yang lain dulu, koreksi diri. Apa sebab? Itu. Nek jenengan ada greget untuk di situ, berarti Anda ingin maju. Sebab ngeten Bapak Ibu, selama jenengan kali kulo ketika saat berthariqah suluk nuju wusul kok belum wusul, tak jamin ruhannya sampai kali kulo nyembahnya wallahi tidak ilahun wahid. Wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau mendekat dan bertemu terhadap ilahun wahid min qabli ayat tiyakumul adab, sebelum datangnya kematianmu. Sebab kalau ini sudah datang, hari yang dijanjikan Allah pasti datang, summalatun sorun, Anda tidak akan dapat cahaya atau rahmat atau pertolongan dari Allah. Kalau Anda mempunyai keimanan guru Anda bisa nolong, silakan. Tak jamin jotosan waniamu neka iso. Buka di dalam surah Yunus, surat Yusuf, tentang masalah nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi. Dikatakan Nabi Yusuf ngomong dawuh sama dengan Kanjeng Nabi. Aku ini durung aman, gak aman dengan tentang nafsu dalam diri saya, gak aman. Selalu nafsu minta bagian. Aku sholat disuruh ngaku-ngaku, sing sholat aku. Loh, aku makan disuruh untuk mengakui aku sing makan. Minum, apalagi ngaji, disuruh maksa untuk aku tikongan aku jangan ngaji. Aduh. Aman, Pak. Tapi Allah kayak solusi. Apa solusinya? Lakukanlah apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Rasulullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pegang terus zikir itu, kesadaran diri bahwasanya yang wujud, yang melakukan sunnah adalah Ahad. Itu harus. Kalau tidak, Pak, itu kepleset, kepleset. Alim ya, kepleset. Ayat itu jelas. Tujuan nafsu adalah la amaratum bisu, ngejak hatimu putus hubungan dengan Allah. Ini yang umat Islam tidak pikirkan. Ini makanya apa sih Pak, mohon maaf, Allah itu rohimnya luar biasa. Sampai setiap saat dan waktu beliau itu Allah memberikan nasihat pada kita tiap saat, memberikan nasihat tiap saat. Itu saking sayangnya Allah terhadap kita sebagai hambanya. Cuman saya tidak bisa berpikir, Bapak Ibu, gak bisa pikir keadaan umat manusia ketika saat dikasih tahu tentang kebenaran, yang kebenaran ini datangnya dari Allah, dia tidak malah menerima dan mengimani, malah justru menjauh
sambil dia itu menghujat terhadap baginda Rasul. Jadi sholat Rasulullah itu sholatnya daimun, Mbak. Sholatnya itu ruhaniyah beliau selalu hudur terhadap Allah segala aktivitas apapun. Kuncinya cuma satu, harus menerima dan sudah memegang sirul asrar untuk menuju fana'u dzikri. Harus paham isi di dalam la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana, baru sempurna ini. Mohon maaf Pak, semakin saya jauh, tahun ini semakin 24 tahun sudah saya menjelaskan hal ini, semakin jauh maka di WA semakin menangis. Bila mana aku ceritakan sampean siapa, dan banyak sekali yang menghujat, tapi tidak menjadikan saya berputus asa. Dan itu pun komitmen saya. Aku nek gak bongko gak leren, titik ning kono. Nek gak bongko ra leren. Terserah Allah mematikan saya kapan dan kapan, itu urusan Allah. Udah, dengan cara apa Allah mematikan terhadap jasad saya, memisahkan antara ruh dengan jasad, itu urusan Allah. Itu yang jelas, jenengan gak usah gelisah, gak usah khawatir manakala suatu saat mau melihat isi di dalam WA saya. Semakin banyak yang mengkonter, semakin banyak yang menghujat dan luar biasa. Gak apa-apa, karena mereka saya maklumi belum mengerti. Tak ubahnya kita dulu Pak, sebelum mengerti, menerima ajaran ini. Anda pasti akan menghina orang lain yang tidak sholat, menghina orang lain yang di situ meninggalkan masyarakat, menghina pada orang lain. Kalau sudah masuk ke hakikat, Anda hina sesat. Udah gak apa-apa, itu proses Anda, gak apa-apa. Saya hanya berdoa bagi Anda yang masih belum menerima, bahkan mereka yang menghujat, semoga Anda lekas sembuh. Itu aja, semoga Anda lekas sembuh. Jadi itu Pak ya, dasare sholat daim tadi, baginda Rasul sebelum sholat 5 waktu datang, itu di dalam Al-Baqarah 238. Jangan kau lihat dari tafsir muhakamah, lihatlah tafsir mutasabihah atau Al-Quranul Qadim. Baik ketemu, kitabnya ada di dalam hatimu sendiri kok. Orang dulu mengatakan yokui kitab teles, nek kitab garing ya niki gampang suwek. Nek kitab teles nggak pernah suwek, tulisannya juga nggak pernah buram. Tulisannya selalu cetok, selalu jelas. Tapi hanya diizinkan Allah hambanya yang sudah bebas dari najisnya hati. Sama, jangan gak boleh megang Quran kalau masih mengandung hadas kecil dan hadas, sama gak boleh. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya utus sebagai talat. Kenapa banyak orang yang mempercayai syariat pada umumnya, padahal kewajiban manusia harus menyaksikan secara benar kepada Sang Maha Hidup, yaitu Allah. Berarti kita sebagai manusia seharusnya menyaksikan Allah dulu, baru hakikinya hidup. Terus kita baru bertaurekat, baru itu kita jalani syariat. Banyak sekali yang terbalik dalam sembahyang pada Allah. Mohon dijelaskan secara detail hal tersebut. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awaluddin ma'rifatullah.
awal beragama Anda harus makrifat pada Allah. Sebelum Anda secara disebut insanul kamil jasad ambek ruh itu sudah bersaksi terlebih dahulu pada Tuhannya ilahun wahid. Alastu birabbikum qalu bala syahidnya. Ini sudah jelas. Kalau pertanyaannya mengapa umat manusia itu kok yo malah ngutamake nyun sewu perkara-perkara yang berkenaan dengan selain Allah, sehingga ketika dia sholat selalu lalai pada Allah. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Karena di dalam diri kita telah ditanamkan nafsu tentang syahwatut dunya. Inilah awal persoalannya. Padahal jenengan pasti mestinya kudu terlebih dulu ma'rifatullah. Sebetulnya jenengan itu sudah ma'rifatullah dulu sebelum diturunkan ke dunia sudah. Tetapi jenengan kali kula niki lupa. Ketika kita lupa dan melupakan, maka perlulah utusannya untuk mengingatkan kita. Fafiru ilallah, tentang kembali kepada Allah, larilah kepada Tuhanmu. Perkara ini lakum minhu nadhirum mubin, hanya mengingatkan. Jadi Rasulullah itu hanya mengingatkan. Mengapa? Sebab diingatkan karena kita lalai. Awal bin pertama kita beragama ma'rifatullah sudah terjadi sebelum Anda ini Nur Muhammad diceluk roh, ini sudah terjadi. Nah sekarang kita di dunia ini bagaimana kemakrifatan itu bisa duduk di atas syariat jenengan. Nek toriko sih jalan sih macam-macam nih wau, nama syariatnya adalah ilmu, hakikatnya adalah tujuan, nyatanya tujuan, hakikat adalah disebut makrifat. Udah beres. Kalau pertanyaan mengapa umat Islam tidak seperti itu, jawabannya cuma satu, karena di dalam diri kita nafsu telah menghalangi lewat syahwatut dunya terhadap Allah. Akhirnya lalailah kita. Alhaakumut takasur, surat At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Hal ini terjadi sampai kematian. Satu lagi, nuwun sewu Gus Muklason, sugeng dalu, sugeng rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mriki kula mboten nyampaikan suatu pertanyaan, nanging nyampaikan pesen salam mawon. Gus Muklason angsal salam saking Badah Jatirejo kali Mas Irung Corogo. Wa alaika wa alaihi assalam wa alaihi salam. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Matur suwun. Nggih, salam balik menawi kepanggih melih. Ibu ada, monggo 2 orang. Sekakelin Bu, ada sekakelnya di situ. Mik ada enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaan saya menyimpang dari tema. Saya mau bertanya dengan 2 pertanyaan.
Pertanyaan pertama, selama 25 tahun saya tidak tahu ilmu hakikat dan sirur asror, dan saya baru menerapkan sirur asror sejak umur 26 tahun. Apakah amal 25 tahun yang lalu itu sia-sia alias nol? Begitu juga kurban, apakah harus kurban lagi dengan menerapkan sirur asror? Pertanyaan yang kedua, saya sudah menerapkan sirur asror, tapi saya ingin menyambung bulu mata. Pertanyaan saya, Bulu mata, bulu mata, eyelash, air mata. apa hukumnya menyambung bulu mata menurut ilmu hakikat? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang yang selain atau di luar atau tidak ada cahaya ilahun wahid, habitat a'maluhum, ditolak miturut pandangan hakikat. Apapun sebab apa? Al-a'malu utawi piro-piro ngamal iku suwarun qaimatun, seperti patung. Laksana jasmani, nggak ada ruhnya. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Disuruh makan ya nggak bisa. Jasmani itu rohani ini berangkat mandi dimandikan, sholat disolatkan, gatar budal nang kuburan yang jauh diterkan, diantarkan. Berarti gak wani tau ngawan-awan nih. Pak, amaliyah semua apapun yang kita lakukan tadi selama 25 tahun seperti itu. Sebab apa? Lah ini kita teruskan makalahnya Syekh Ibnu Athaillah. Wa arwahuha utai piro-piro roe akmal iku wujudu siril ikhlas fiha. Yaiku tekane wujude piro-piro rahasiane ikhlas di dalam akmal itu. Apa sih ikhlas itu? Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Raru mongso jenengan sing ngelakoni. Di dalam hati sudah tidak ada iman kalau saya yang melakukan. Berarti di dalam hati muncul yang melakukan adalah hidup dalam diri kita, yaitu Allah Subhanahu. Loh, itulah yang ada ruhnya. Ruh amal iku apa? Ikhlas. Lah, maksudnya ikhlas itu piye? Bagaimana? Anda tidak merasa melakukan. Salat wis gak diakoni salati, zakat, poso, haji ataupun korban tadi enggak. Di hati jenengan itu berkibar akunya Allah yang melakukan. Pertanyaannya tadi, apakah harus saya ulangi lagi? Terserah jenengan. Tuku sapi yang nganggo duit, nek ra ono kate lapo. Artinya lakukanlah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan pada jenengan. Ngoten mawon, gak usah repot-repot. Sholat gak iso maca Fatihah ya meneng ae. Sing penting hati bersirul asal. Maca Fatihah gak iso Pak, wong mualaf e. Imame rukuk melok rukuk wis. Biar di terka orang lain, makmum lainnya kita baca Fatihah. Cumi-cumi nak wis. Wong gak iso maca Quran ya Pak. Intinya ngeten, apakah aktivitas Anda yang Anda lakukan, udah jangan lepas hatimu pada Allah. Itu intinya udah.
Jari Gus Dur ngono ae kok repot. Pau enak wis ta, nek lungguh ning kono wis gak repot. Pun, yang kedua, pertanyaan yang kedua, menyambung bulu mata hakikate haram apa enggak? Tergantung. Saya nggak bicara syariat. Kalau bicara syariat sudah maklum hakikat. Kalau hati sampean itu tadi olehnya menyambung, jenengan gak mempunyai hati sing nyapo-nyapo hanya karena Allah, akunya Allah sing nyambung, no problem. Ngono ae kok repot. Nyemir rambut asale putih dadi ireng. Estu, ya iki contone. Asline blek putih kula niki. Iya. Kalau ada niat nyun sewu, merampas sifat jamalnya Allah, haram mutlak haram. Tapi kalau dalam hati jenengan iku menetapkan semuanya Allahnya, lapo repot. Lanjut satu kali lagi. Ibu monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu Nyai. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Nggih. Saya adalah orang Medan. Hajah Sukartiningsih Siregar. Saya jauh-jauh dari Medan mau ketemu dengan Pak Guru. Izin Pak Guru, saya mau bertanya, apakah ini di luar tema? Saya nggak tahu. Nggih. Saya pernah mendengarkan Qaf, Ain, Sin, Qaf. Yang mau saya tanyakan, arti dan makna yang terkandung pada huruf tersebut secara hakikat. Izin Pak Guru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan selebriti. Ya ayyuhan nas, hai manusia, janganlah kau khawatir, nanti pasti akan kugelar Al-Quranul Qadim. Dalam saat waktunya sudah jatuh, maka pasti itu akan dibukakan. Termasuk apa yang jenengan tanyakan tadi, ini masuk di dalam ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabihah. Buka dalam surat Ali Imran ayat 7. Setiap ayat itu dalam Al-Quran memiliki makna tafsir dua. Pertama muhakamah, kedua mutasyabihah. Muhakamah berarti jelas, yang tertuang di dalam hukum syariah. Yang mutasyabihah itulah Al-Quranul Qadim yang tertuang di dalam hakikat makrifat. Bukan perkaranya saya tidak mau jawab, ndak. Tetapi ya ayuhan nas, wahai manusia, janganlah kau bersedih, janganlah kau khawatir. Suatu saat pasti Al-Quranul Qadim itu akan digelar secara terang. Tapi siap-siap apa? Siap dihujat entek-entekan nanti ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilannya ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabihah itu adalah Allah. Dan barang siapa yang condong hatinya mengikuti tersebut, mengikuti tapi tidak didasari dengan pengetahuan tajalli, maka tersesat.
laksana gini. Saya ini nggak mengerti ilmu elektro belas Pak. Jenengan paham, bukalah reparasi, menerima segala hal audio rusak. Oh, karena Anda paham menguasai ilmu elektro, tak lihat enak oleh duit, enak gampang nih lama tinggi. Saya lihat baliho jenengan tak tiru Pak, di rumah Mr. Bell menerima reparasi, ya dah, audio rusak apapun, yes. TV moro rusak, radio moro rusak, wis podo napa mboten kula garapane kalih jenengan mboten sana. Saya buta tentang ilmu elektro, buta Pak, buta sekali. Takut, Pak niki napa sing rusak? Mesti dibalekno jawaban. Lah jenengan reparasi kok gak roh. Lah ngoten to ya. Pokoke gak iso muni, TV-ne gak metu gambare. Ngoten lho Pak. Sing jenengan. Oh, nggih. Pun sampe tinggal nggih. Lho masa dinteni ya. Oh, mboten saged. Tak wawur mawon Pak. Wis sembawa, oh iki diodenya. Sing kobong. Oh, gelang-gelangnya, IC-nya. Tawur. Tak gawanti mbuh tak ganti ambek opo, mbuh ambek opo. Wis rusak ngene iki maksudnya tersesat. Orang yang memandang Rasulullah menyampaikan tentang ajaran la ilaha illa anta, hakikat dan ma'rifat illa ana, memandang Muhammadnya makhluk, wis keliru kabeh. Terus olehnya beliau menyampaikan manakala tidak ada Allah dalam dirinya, apa iso? Gak bisa. Siapapun kita, apapun status kita di mata manusia, semulia-mulia apapun, kalau selama masih disebut makhluk, sifatnya la haula wala quwata. Innaka la tahdi man ahbabta Muhammad. Sesungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun orang yang kau cintai. Terus siapa? Walakinallaha yahdi may yasha. Hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Ibu mohon maaf Bu ya, bukan perkaranya saya tidak mau jawab, tapi wahai manusia jangan khawatir, pasti nanti Al-Quranul Qadim sudah kami gelar, tak sampaikan mulai songkok alif sampai iya ya. Alif iku apa, ba iku apa, lan sak piturute. Wis jangan khawatir. Nggih, cukup Pak Bubuk nggih. Wis tak ringkes mawon iki mang. Qaf ain sin qaf. Ngeten lho asline. Jenengan isoke berjalan iku sing jalan iku jasad apa roh? Terserah sing jawab, ya toh? Jenengan melakukan apapun, yang melakukan itu jenengan apa Allah? Terserah sing jawab. Kalau sing jawab melihat makhluknya, mesti menuduh makhluknya yang berjalan. Kalau yang menjawab Allahnya, mesti yang berjalan adalah itulah Allah batin, Allah dahir. Disitulah nanti arahnya ke situ. Pun ibu dari Medan jauh-jauh ke sini kemarin hari Jumat ya. Hari Jumat ini aku dirawangkul loh. Kula nggih ngoten ya tak rangkul. Adik dirangkul, aku yang rangkul. Tenang Bu ya, tenang. Sampean ya saya ya sampean, la farqa bainahuma. Baini wa bainaki tidak ada bedanya ya. Diwastani beda sebutane syariat wedok lanang. Lah ngoten nggih. Nek roh gak ono roh lanang, gak ono roh wedok.
Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.